Selama puluhan tahun, kapal perang menguasai lautan. Dari masa persiapan Perang Dunia I hingga pecahnya Perang Dunia II, kapal-kapal raksasa ini mewakili puncak kekuatan angkatan laut. Namun, waktu berubah, sistem persenjataan berkembang, dan salah satu evolusi tersebut mengakhiri masa kejayaan kapal perang secara tiba-tiba pada tahun-tahun awal Perang Dunia II. Penerbangan angkatan laut berbasis kapal induk. Pesawat pengebom tukik dan pesawat pengebom torpedo yang sering diluncurkan dari kapal induk menjadikan kapal perang sasaran empuk. Angkatan laut semakin bergantung pada kapal induk untuk melakukan operasi ofensif daripada kapal perang. Dan akhir era kapal perang segera ditentukan dalam pertempuran epik tahun 1945 ketika ratusan pesawat AS mengalahkan Yamato Jepang, salah satu kapal perang terbesar yang pernah dibuat. Yamato pun tenggelam dan kapal perang menjadi hampir tidak relevan lagi. Kemunculan rudal anti kapal canggih dan sistem udara tak berawak di tahun-tahun berikutnya semakin memastikan nasib kapal perang. Namun sekarang, kapal perang kembali lagi, dan kali ini dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Amerika Serikat telah memulai program kapal perang baru sebagai bagian dari inisiatif ambisius Golden Fleet mereka, yaitu kapal perang kelas Trump atau BBGX. Namun bukan hanya kapal andalan terbaru yang canggih di Angkatan Laut Amerika Serikat yang mengincar gelar Raja Laut. BBGX mengguncang doktrin Angkatan Laut Amerika Serikat yang telah lama ada, sebuah langkah yang bisa mengubah wajah peperangan laut modern. Berikut hal yang perlu Anda ketahui tentang BBGX senilai 17 miliar dolar dan alasan Angkatan Laut Amerika Serikat menempatkan kapal tempur di posisi utama kembali. Selama beberapa dekade, kekuatan militer Amerika Serikat berpusat pada armada kapal induk yang tersebar. Logika ini sebagian didasarkan pada pelajaran dari runtuhnya kapal tempur di Perang Dunia II. Di era ketika kekuatan udara lebih unggul daripada kekuatan laut, kapal tempur dianggap memusatkan terlalu banyak kekuatan dan komando di satu tempat. Kapal tempur menjadi rentan terhadap teknologi baru. Amerika Serikat memilih gugus kapal induk sebagai solusinya. Kekuatan udara kapal induk raksasa Amerika Serikat ditambah persenjataan kapal perusat, kapal selam, dan kapal pendukung lainnya dalam gugus tersebut sangat meningkatkan kekuatan ofensif Amerika Serikat dari satu penempatan. Gugus kapal induk memungkinkan pertahanan berlapis yang sangat efektif. Hal ini tidak dapat dicapai hanya dengan satu kapal tempur. Namun mungkin keuntungan paling signifikan dari sebuah gugus kapal induk adalah bahwa hal itu membagi risiko. Kekuatan tembak dan komando dibagi di beberapa kapal, meningkatkan ketahanan semua kapal. Doktrin ini terbukti efektif baik secara teori maupun praktik. Selama puluhan tahun, gugus kapal induk Amerika Serikat memungkinkan proyeksi kekuatan global yang tak tertandingi, dan sebagaimana Iran saat ini bisa mengonfirmasi, hal itu masih berlaku. Namun sekarang, BBGX menandakan perubahan besar dalam pola pikir. Tujuan dari kapal ini adalah untuk memusatkan komando pertahanan udara, serangan jarak jauh dan kekuatan penangkal ke dalam satu platform besar, bukan tersebar di seluruh gugus kapal induk. Ini menimbulkan pertanyaan, untuk mengutip pepatah lama, jika tidak rusak, mengapa harus diperbaiki? Mengapa beralih dari strategi yang selama ini terbukti berhasil? Ya, zaman sudah berubah. Sistem senjata telah berkembang dan realitas pertempuran maritim modern tidak lagi seperti beberapa tahun yang lalu. Armada AS kini rentan terhadap berbagai senjata baru seperti kawanan drone dan rudal hipersonik, menciptakan kerentanan yang sebelumnya tidak ada. AS juga sedang mengembangkan berbagai sistem senjata ofensif dan defensif canggih miliknya sendiri yang perlu diintegrasikan ke dalam armadanya. BBGX adalah upaya untuk menyelesaikan kedua masalah tersebut sekaligus. Sebenarnya, ini lebih seperti melemparkan pegunungan kedua masalah itu, tapi kamu paham maksudnya. Presiden Donald Trump menyatakan kapal-kapal ini akan jadi yang tercepat, terbesar, dan 100 kali lebih kuat dari kapal perang manapun sebelumnya. Mantan Menteri Angkatan Laut John Phelan yang baru-baru ini diberhentikan dari jabatannya sedikit lebih halus. Kapal perang masa depan kelas Trump, USS Defiant, akan menjadi kapal perang terbesar, paling mematikan, paling serbaguna, dan paling menarik di seluruh lautan dunia, ujarnya. Trump berdiri di sampingnya. Namun penjelasan terbaik tentang konsep operasional kapal baru ini berasal langsung dari permintaan anggaran Angkatan Laut untuk kapal itu. Peran utama kapal perang ini adalah memberi tembakan ofensif jarak jauh dengan volume tinggi, serta sebagai platform komando dan pengendalian maju yang tangguh dan tahan. Kapal ini menyediakan opsi serangan dan pertahanan hemat biaya, serta meningkatkan daya tahan dengan membawa staf komando armada lebih dekat ke medan perang. Artinya, kapal ini bisa menjadi platform komando dan kendali fleksibel untuk platform berawak dan tanpa awak. Mengesankan bukan? Tapi seperti apa semua itu dalam praktiknya?
Nah, proyek ini masih berada pada tahap awal desain, apalagi pengembangannya. Pembangunan kapal perang pertama dari 3 yang direncanakan baru akan dimulai pada tahun 2028. Jadi sebagian besar rincian-rinciannya masih sedang dipikirkan. Tapi yang kita tahu adalah kapal ini akan sangat canggih, besar, dan sangat-sangat kuat. Kelas Trump diperkirakan memiliki lambung seberat 30.000 ton yang memberikan volume internal lebih dari 3 kali lipat kapal perusak 9.000 ton. Kapal ini diperkirakan akan memiliki panjang antara 853 hingga 890 kaki dengan lebar sekitar 105 hingga 115 kaki. Itu lebih panjang daripada Yamato yang telah disebutkan sebelumnya, sebuah kapal yang sangat panjang menurut standar apapun. Kapal ini dirancang untuk mencapai kecepatan di atas 30 knot, meskipun jenis mesin yang akan menggerakkannya tampaknya belum diputuskan. Fallon menyatakan pada April bahwa meski ada diskusi soal kapal perang kelas Trump bertenaga nuklir, hal itu tampaknya tidak akan terwujud. Sebagai gantinya, dokumen anggaran Angkatan Laut menyatakan bahwa rencana saat ini adalah BBX akan menggunakan sistem propulsi konvensional gabungan yang mencakup generator diesel dan turbin gas. Meskipun tidak dianggap sebagai kapal induk, BBGX memang memiliki dek penerbangan dan 2 hanggar yang mampu mendukung pesawat V-22 Aspiri dan sistem angkat vertikal di masa depan. Kapal ini dilengkapi sensor canggih berbasis radar AN/SPY-6 untuk deteksi dan pelacakan udara, serta rudal terintegrasi berkualitas tinggi. Kapal ini diperkirakan akan menampung antara 650 hingga 800 awak, salah satu jumlah awak terbesar dari kapal manapun di armada Amerika Serikat. Hanya kapal pendarat dok kelas Harper's Ferry milik ASEC dengan 825 awak, kapal komando kelas Blue Ridge dengan 842 awak, kapal serbu amfibi kelas Amerika dengan 2.745 awak, dan kapal serbu amfibi kelas Wasp dengan 2.979 awak. Dan kapal induk kelas Ford dan Nimitz dengan jumlah awak sekitar 4.660 dan 5.680 masing-masing dapat menampung lebih banyak lagi. Namun jumlah awak yang besar bukanlah tujuan utama dari ukuran dan bobot tambahan pada BBGX itu. Ukuran itu dibutuhkan untuk menampung berbagai persenjataan canggih kapal tempur dan kapasitas pembangkit listrik yang sangat besar yang diperlukan untuk mengoperasikan sebagian di antaranya. Permintaan anggaran Angkatan Laut menyebut sistem canggih kapal ini memungkinkan serangan jarak jauh dengan senjata hipersonik di peluncur vertikal baru yang lebih besar. Tembakan meriam Angkatan Laut canggihnya juga jadi opsi hemat biaya untuk serangan dan pertahanan. Dalam praktiknya, konfigurasi ofensif kelas Trump menggabungkan sistem rudal hipersonik dan konvensional dalam satu lambung kapal untuk memberikan kemampuan serangan berlapis. Kapal ini dirancang untuk membawa 12 rudal hipersonik Conventional Prompt Strike (CPS) yang bertujuan untuk mengirimkan hulu ledak konvensional pada jarak antar benua dalam waktu sekitar 1 jam. Kapal pertama dari kelas ini yang akan dibangun, yaitu USS Defiant atau BBG-1 yang telah disebutkan sebelumnya, juga akan dilengkapi dengan 128 sel sistem peluncuran vertikal Mk-41. Itu 25% lebih banyak dibandingkan dengan kapal perusak Arleigh Burke Flight 3 saat ini yang memiliki 96 sel. Peluncur ini bisa menembakkan rudal Seranggara Tomahawk dan rudal pencegat Standard Missile dan amunisi lainnya. Peluncur ekstra ini menambah kekuatan tembak untuk memungkinkan keterlibatan serentak di berbagai area misi, termasuk serangan dan pertahanan udara. Konsentrasi tembakan tinggi mengurangi kebutuhan beberapa kapal untuk efek serupa, tapi meningkatkan ketergantungan pada kapasitas amunisi kapal. Lambung kapal ini juga memungkinkan integrasi potensial rudal jelajah berhulu ledak nuklir yang diluncurkan dari laut, SLCMN, yang akan memperluas jangkauan opsi penangkalan yang tersedia bagi armada permukaan AS sejauh yang saat ini memungkinkan. Namun jajaran persenjataan mutakhir tidak berhenti pada CPS dan SLCMN yang keduanya masih dalam tahap penggelaran. Sekali lagi, mengutip proposal anggaran Angkatan Laut. Peningkatan besar dalam pembangkitan daya yang dikelola oleh sistem tenaga terintegrasi canggih dengan penyimpanan energi berkapasitas tinggi akan mendukung senjata energi terarah yang sangat penting bagi misi. Senjata seperti laser berdaya tinggi dan meriam rel elektromagnetik mengurangi ketergantungan pada amunisi sekali pakai yang mahal. Ukuran kapal perang baru ini terutama untuk menjadi platform senjata yang tampak seperti dari fiksi ilmiah. Meriam rel elektromagnetik, senjata energi terarah laser, dan mungkin juga senjata energi terarah gelombang mikro. Angkatan Laut Amerika Serikat menghidupkan kembali program meriam rel yang sebelumnya ditinggalkan dan kini mengembangkan serta menguji kedua senjata energi terarah itu. Ketiganya bermasalah karena membutuhkan daya sangat besar.
Itu sudah cukup rumit untuk diterapkan di darat, tetapi menghadirkan tantangan desain di laut yang untuk sekali ini benar-benar bisa disebut ilmu roket. Masih perlu dilihat bagaimana insinyur angkatan laut memberi daya pada sistem ini di kapal perang baru. Namun tampaknya ruang di kapal cukup untuk memasangnya. Railgun ini terutama dimaksudkan sebagai senjata ofensif yang dirancang untuk mengirimkan proyektil hipersonik sejauh 100-200 mil laut untuk menghantam target darat, kapal musuh, dan instalasi yang dibentengi dengan energi kinetik. Namun kecepatan tinggi dan waktu tempuh yang cepat ke target juga membuatnya cocok untuk pertahanan rudal, mencegat rudal jelajah anti kapal, drone, bahkan ancaman hipersonik. Sebaliknya, senjata energi terarah pada dasarnya bersifat defensif. Senjata laser terutama digunakan untuk melawan drone atau CUAS, melawan roket artileri dan mortir atau CRAM, pertahanan udara jarak pendek atau SHORAD, serta membutakan atau merusak sensor pada platform musuh. Senjata gelombang mikro berfokus pada serangan elektronik non-kinetik dan terutama digunakan untuk mengganggu atau melumpuhkan kawanan drone, komunikasi dan radar musuh, serta sistem pemandu rudal. Pada BBGX, senjata energi terarah dalam kisaran 300-600 kW direncanakan sebagai bagian dari konfigurasi dasar dengan kemungkinan peningkatan hingga sekitar 1 MW tergantung pada seberapa banyak daya yang dapat dimuat ke kapal. Sistem laser yang kabarnya akan dikembangkan dari sistem Odin atau Helios ditujukan untuk mendukung pengawasan, penargetan, dan operasi penangkal drone. Penyertaan sistem tersebut menegaskan bahwa sistem pertahanan kapal dirancang menghadapi berbagai ancaman melalui intersepsi berlapis dan keterlibatan aktif, bukan sekedar perlindungan pasif. Sekarang jika yang Anda cari adalah wawasan dan analisis yang tajam, Anda akan menemukannya di semua video kami di The Military Show. Berlanggananlah ke saluran ini untuk selalu mendapatkan cerita sebenarnya di balik berita utama dan tetap mengikuti perkembangan terbaru. Selain senjata energi terarah, pengaturan pertahanan kapal tempur kelas Trump juga mencakup 2 peluncur rudal Rolling Airframe Missile RIM-116 untuk pertahanan jarak dekat terhadap rudal dan pesawat yang masuk. Kapal ini juga dilengkapi dengan 2 meriam 5 inci kaliber 0,62 untuk pertempuran permukaan, bersama dengan 4 sistem 30 mm untuk pertahanan jarak dekat terhadap kapal kecil dan ancaman udara. Fakta bahwa sistem anti-drone kini menjadi komponen standar pertahanan menunjukkan meningkatnya penggunaan sistem tak berawak dalam konflik maritim. Bagi setiap kapal, terutama yang berkekuatan tembak besar, kini kelangsungan hidup sangat bergantung pada kemampuan mendeteksi dan mencegat ancaman sebelum terjadi benturan. BBGX akan memerlukan pengoperasian sensor dan senjata terus-menerus dengan permintaan daya tinggi, serta kinerja sistem tempur terintegrasi yang andal di bawah serangan berkelanjutan. Melakukan hal itu dengan benar dan menjaganya tetap berjalan baik seiring teknologi baru yang harus diintegrasikan atau dihadapi dari waktu ke waktu bukanlah hal yang mudah. Daftar proyek berteknologi tinggi yang telah tertunda atau bahkan dibatalkan karena masalah desain menunjukkan betapa sulitnya proses tersebut. Karena itu, para petinggi Angkatan Laut menekankan pentingnya memperoleh desain dan teknologi canggih yang tepat sebelum memulai proyek BBGX. Sesuai dengan permintaan anggaran Angkatan Laut, sebuah strategi inovatif sedang membimbing desain dan konstruksi kapal perang baru ini yang berpusat pada alur kerja digital mutakhir. Ini memanfaatkan rekayasa digital modern, desain berbasis AI, dan praktik produksi canggih untuk mengurangi biaya dan risiko jadwal. Dengan mengadopsi praktik terbaik dari pembangunan kapal Korea dan Jepang, pendekatan ini menekankan kematangan desain yang tinggi sebelum konstruksi dimulai, konstruksi modular yang presisi, serta integrasi erat antara tim desain dan produksi. Strategi ini bertujuan menstabilkan tenaga kerja, meningkatkan ketahanan industri, dan menghadirkan kemampuan baru secara lebih terprediksi dan terjangkau. Semoga pendekatan baru ini dapat menghindari berbagai masalah yang pernah dialami pada fregat kelas Constellation. Desain kapal tersebut masih dalam tahap finalisasi pada April 2025, hampir 5 tahun setelah kontrak awal diberikan dan pekerjaan pada kapal utama sudah dimulai. Keadaan yang tidak menguntungkan ini terjadi meskipun Angkatan Laut secara eksplisit memilih turunan dari fregat yang sudah diproduksi, yaitu Fregata Europea Multimission Franco-Italia atau FREM, untuk mengurangi risiko dan menjaga program sesuai rencana. Sekarang agar jelas, pengenalan BBGX menandakan adanya pergeseran doktrin di mana konsentrasi kekuatan pada satu kapal tempur kini dianggap sebagai elemen penting dalam peperangan masa depan, bukan lagi sebagai kelemahan yang mencolok.
Namun, tentu saja ini tidak berarti Amerika Serikat akan membuang semua yang sudah ada. Bisa dibilang dengan sepenuhnya beralih dari armada dan cara operasinya yang sudah mapan. Hal ini sudah jelas dari proposal anggaran Angkatan Laut. Proposal itu menyebutkan kapal tempur dimaksudkan untuk menambah kemampuan pada lapisan paling atas dalam komposisi High-Low Golden Fleet. Kapal tempur bisa memimpin gugus tempur permukaan, berintegrasi dengan gugus tempur kapal induk, atau beroperasi mandiri untuk mengamankan jalur laut penting. Kapal tempur ini tidak bertujuan menggantikan kelompok tempur kapal induk atau kapal induk sebagai alat proyeksi kekuatan global utama Amerika Serikat. Kapal ini adalah kapal utama generasi baru kapal tempur permukaan kelas atas yang dirancang untuk mempersiapkan Angkatan Laut Amerika Serikat menghadapi masa depan dan meningkatkan kekuatan tembak di laut. Sebagai kapal generasi berikutnya yang canggih di Angkatan Laut Amerika Serikat, kapal ini didampingi kapal lain di sisi atas maupun bawah dalam komposisi Golden Fleet itu. Anggaran yang diusulkan untuk tahun fiskal 2027 mencakup miliaran dolar dalam bentuk dana awal untuk memulai pekerjaan pada BBGX, ditambah lagi 837 juta dolar dalam dana penelitian dan pengembangan. Pengadaan atau peletakan lunas yang sebenarnya akan dimulai pada tahun berikutnya didukung oleh permintaan anggaran sebesar 17 miliar dolar untuk kapal pertama. Itu akan menjadikannya kapal termahal yang pernah diresmikan. Pemegang rekor saat ini adalah USS Gerald R., kapal pertama dari kapal induk kelas Ford yang baru yang kabarnya menelan biaya sekitar 13,3 miliar dolar. Namun selain pendanaan awal untuk kapal perang baru tersebut, anggaran Angkatan Laut sebesar 65,8 miliar dolar juga mencakup permintaan untuk membeli 17 kapal armada tempur lainnya, ditambah 16 kapal pendukung atau kapal bantu. Secara khusus, mereka ingin membeli 1 kapal selam kelas Columbia, 2 kapal selam kelas Virginia, 1 fregat kelas FFX, 1 kapal perusak kelas Arleigh Burke, 1 kapal serbu amfibi kelas Amerika, 1 kapal dok transportasi amfibi kelas San Antonio, 6 kapal pendarat menengah, 2 kapal tanker pengisian bahan bakar kelas John Lewis, 2 kapal pengganti tender kapal selam, dan 1 kapal pengawasan laut. Selain pembelian baru, permintaan ini juga meneruskan pendanaan bertahap untuk kapal induk kelas Ford ketiga dan keempat yang sedang dibangun. Jadi jelas bahwa Angkatan Laut tidak menaruh semua harapannya hanya pada BBGX, dan itu adalah langkah yang bijaksana. Dengan semua kekuatan tembakannya yang luar biasa, kerentanan dasar yang membuat kapal perang awal abad ke-20 menjadi usang masih tetap ada. Banyaknya kekuatan pada satu kapal menjadikannya target utama musuh Amerika Serikat. Dalam situasi tertentu, seperti operasi Amerika Serikat di lepas pantai Venezuela, kapal tempur kelas Trump bisa menjalankan tugas militer lebih efektif dan hemat biaya dibanding satu gugus kapal induk. Operasi yang katanya untuk cegah penyelundupan narkoba dan ancaman dari Venezuela sebenarnya tak perlu pengerahan berkepanjangan kapal induk atau gugus tempur seperti yang terjadi. Satu BBGX dengan armada kecil Asperis bisa dengan mudah menghancurkan perahu cepat manapun dengan efektivitas yang sama dan dengan biaya yang jauh lebih kecil. Saat ini, ASS tidak punya banyak pilihan lain selain gugus tempur. BBGX akan menghilangkan masalah itu. Namun di lingkungan yang lebih sengit diperebutkan, misalnya di kawasan sekitar Tiongkok, alasan menyebar kekuatan dan komando di seluruh gugus kapal induk tetap relevan. Belum ada yang tahu seberapa kuat persenjataan tercanggih Amerika Serikat dan Tiongkok bila diadu satu sama lain karena belum pernah bertemu langsung. Sampai kemampuan sebenarnya lebih banyak diketahui, memusatkan terlalu banyak kekuatan dan biaya pada satu aset di perairan yang dikuasai Tiongkok mungkin merupakan risiko yang tidak akan diambil oleh Angkatan Laut, terutama jika ARF Serikat sekarang mampu mengerahkan formasi gugus kapal induk atau gugus serang lainnya yang mencakup BBGX. Dan itu jelas merupakan bagian dari rencananya. Sesuai permintaan anggaran, kapal tempur ini adalah platform komando dan kendali fleksibel untuk platform berawak dan nirawak, mampu memimpin gugus aksi permukaan, bergabung dengan gugus serang kapal induk, atau beroperasi mandiri mengamankan jalur laut penting. Faktanya, sebagian alasan dibalik BBGX adalah untuk menutup kekosongan dalam formasi gugus serangnya yang ditinggalkan oleh pensiunnya kapal penjelajah kelas Ticonderoga. Mereka telah lama menyediakan fungsi komando pertahanan udara khusus dalam gugus serang kapal induk AS, namun bisa dibilang sudah mulai uzur. Pada pertengahan 2020-an, armada permukaan hanya terdiri dari kapal perusak kelas Arleigh Burke sebagai kapal tempur utama yang masih diproduksi. Awalnya, kekosongan akibat pensiunnya Ticonderoga akan diisi program kapal perusak DGGX baru.
Namun program itu menghadapi masalah desain yang rumit. Studi desain yang dilakukan antara tahun 2021 hingga Januari 2026 menyimpulkan bahwa bentuk lambung DJGX tidak memadai untuk mendukung jumlah sel sistem peluncuran vertikal yang dibutuhkan, integrasi CPS, rudal, dan senjata energi tinggi di masa depan tanpa melebihi batas daya dan pendinginan. Dengan kata lain, desainnya benar-benar gagal total. Pimpinan Angkatan Laut AS Rakit mengevaluasi pendekatan kapal perusak dengan 2 varian, namun pada akhirnya memutuskan dengan bijak bahwa membagi misi ke dalam beberapa varian tidak akan memenuhi kebutuhan operasional. Diputuskan untuk menggunakan satu lambung kapal yang lebih besar agar bisa menampung semua sistem yang direncanakan untuk DDGX dan lebih banyak lagi. Hasilnya adalah BBGX. Di atas kertas, kapal ini memang terlihat mengesankan, dan alasan dibalik perancangannya masuk akal. Namun, menurut Angkatan Laut, ini masih tahap awal dan banyak tantangan harus diatasi untuk mewujudkan desain akhir, terutama agar sesuai anggaran dan jadwal. Salah satu hal, ada tanda tanya besar mengenai kemampuan industri galangan kapal Amerika Serikat untuk memenuhi target tersebut. Galangan kapal besar seperti Bad Iron Works, Ingalls Shipbuilding, dan Newport News Shipbuilding saat ini beroperasi dengan kekurangan tenaga kerja dan komitmen produksi yang sudah ada. Perluasan kapasitas produksi dengan demikian akan membutuhkan perekrutan dan pelatihan tenaga kerja terampil, serta investasi besar dalam infrastruktur dan kemampuan manufaktur. Skala program BBJX juga diperkirakan akan meningkatkan permintaan untuk komponen khusus dan proses manufaktur canggih yang dapat menimbulkan risiko terkait keterlambatan jadwal dan peningkatan biaya. Ditambah lagi dengan perang dagang Trump dan keterlibatan maritim yang masih berlangsung di Teluk Persia, risiko-risiko itu hanya akan semakin meningkat. Seiring waktu akan terlihat apakah dan bagaimana tantangan yang dihadapi proyek ambisius dan menarik ini dapat diatasi. Kami tentu saja akan terus mengikuti perkembangan dengan seksama dan memberikan pembaruan kepada Anda. Sementara itu, tonton video ini untuk mengetahui apakah kapal induk sebenarnya sudah usang. Terima kasih telah menonton.